إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kurang lebih 2 bulanan kita kedatangan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, Syahrul Quran, di mana bulan itu banyak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Kapankah persiapan bulan Ramadan itu? Para sahabat, banyak yang menyiapkannya 6 bulan sebelum Ramadan sudah dipersiapkan. Kita sekarang menginjak kurang 2 bulan, tidak terlambat untuk menyiapkan bulan Ramadan. Itu salah satu bukti bahwasanya kita menganggap bulan Ramadan bulan yang istimewa. Terus apa yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan jasad kita. Agar apa? Agar senantiasa sehat bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwasanya sehat itu harus mahal. Tidak juga. Ada sebuah kisah ya. Ada seorang yang usianya sampai sekarang itu kurang lebih mendekati 100. Seorang ibu-ibu di daerah Rawatapeng sana. Teman-temannya sudah wafat semua dan beliau yang sendirian. Saya gali, saya tanya kepada putranya, apa rahasia beliau? Ternyata rahasianya beliau salah satunya adalah beliau memakan makanan yang sehat. Tidak mau makanan itu digoreng, ya, yang banyak minyaknya tidak mau beliau. Jadi di pekarangan rumahnya banyak tanaman-tanaman itu pepaya. Pepaya pun nggak diambil buahnya, ternyata diambil daunnya, jadi diperentesi dari atasnya gitu. Nah terus apakah direbus kayak kebiasaan ibu-ibu rumah tangga merebus sayuran, habis rebus airnya dibuang, sayurannya dimakan? Enggak seperti itu beliau. Ternyata beliau daun pepaya itu dikukus sehingga sari-sarinya tidak hilang. Ya, jadi tanaman-tanaman di rumah belakang beliau banyak dan beliau perlakukan seperti itu. Tempe pun dikukus, tidak digoreng. Tahu pun juga dikukus, tidak digoreng. Jadi sayur-sayuran serba dikukus, bukan direbus kemudian airnya dibuang. Justru sari-sarinya banyak di situ. Ya. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi kebiasaan beliau itu boleh dikatakan kebiasaan yang sederhana. Tidak harus mahal, tapi alhamdulillah saya lihat beliau itu masya Allah sehat. Jadi di wajahnya walaupun perempuan tidak kirut-kirut ya, tidak kusut. Ya, seakan-akan menandakan peremajaannya masih bagus. Ya. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita lakukan juga, kita tiru.
Sehingga beliau usianya walaupun mendekati 100 tahun, tapi masih insya Allah masih sehat bugar, masih aktivitas di pekarangan, nanam ini nanam itu, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka apa kesehatan itu kita jaga? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Di rumah kita tanam sayuran, kita tanam ya mungkin bayam, mungkin singkong dan lain sebagainya, kita ambil daunnya untuk dibuat sayuran bagi tubuh kita. Kemudian selanjutnya yang juga bisa kita lakukan menjaga kesehatan itu adalah membiasakan memakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakan buah kurma, ya, kismis, air zam-zam, zaitun dan lain sebagainya. Insyaallah tersedia di sini. Jadi kebiasaan Rasulullah itu sekaligus kita mengkonsumsi, sekaligus juga kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel sederhana jika kita mau menjaganya, insyaallah. Kemudian selanjutnya yang kita persiapkan pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Baik doa untuk diri kita sendiri ataupun kita membiasakan mendoakan orang lain. Ketika seseorang terbiasa mendoakan orang lain, insya Allah yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya hasud dan lain sebagainya, itu insya Allah lama-kelamaan akan menipis bahkan sirna. Ketika lisan kita, hati kita terbiasa mendoakan orang lain. Tidak diminta, walaupun dalam perjalanan berdoa untuk orang lain bagus. Ketika kita melihat kendaraan truk yang muatannya banyak, ya Allah selamatkan truk ini ya Allah. Kalau ini jatuh, kalau ini roboh bisa menyebabkan nyawa orang lain melayang. Kita doakan yang baik-baik. Walaupun disalib orang terus langsung kita kaget, astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkan dia. Jadi hati ini senantiasa kita bersihkan diri, bukan dengan perkataan yang katakanlah misu-misu. Ya. Jadi enak ketika seorang muslim bisa menguasai hatinya, dia tenanglah dia. Ya, karena tamasya yang paling indah itu adalah tamasya di hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat kembali bahwasanya para sahabat itu tamasyanya di medan jihad. Tamasyanya di medan perang. Rihlannya di medan dakwah. Itulah yang membuat hati-hati para sahabat itu Masya Allah tenangnya luar biasa. Ya. Digambarkan juga buktinya apa? Rakyat Palestina, para pejuang Palestina itu ya, sampai saking senangnya dalam medan jihad seakan-akan mereka itu mau membagikan kepada kita. Ya. Karena rasa senangnya di dalam medan jihad. Bahkan para pejuang yang dipenjara oleh para raja yang zalim, para raja yang enggak bertanggung jawab, para raja yang menindas rakyatnya, apalagi yang dipenjara seorang yang alim, yang ulama, yang hatinya bersih, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan pada beliau. Sampai beliau mengatakan, andai kata raja tahu ketenangan yang ada dalam hati saya, niscaya raja itu akan masuk penjara ini. Masya Allah. Jadi khafilai rahmati Allah, bahwasanya kita kembalikan. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman, kita malu sebenarnya dengan para sahabat dahulu yang berjuang di jalan Allah. Yang jelas mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Saya belum tahu para sahabat mencari kesenangan, mohon maaf, bukan menjelekkan yang lain, pergi ke laut senang bahagia, pergi ke tamasya mana senang bahagia. Bahkan kita malu, kita bertamasya ke suatu tempat yang katanya indah dan lain sebagainya, bisa menenteramkan hati. Kita malu, ya Allah, saya ini banyak dosanya. Masihkah saya itu masih asik ketika mencari ketenangan hati bertamasya kemana-mana? Sangat malu sekali. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita itu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang sekali. Kaum muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah. Ya. Khawatir semakin banyak tempat tamasya, semakin banyak tempat hiburan. Khawatir generasi ke depan mencari kesenangan bukan di Al-Quran,
bukan di masjid, bukan di tempat kajian pengajian, bukan di tempat majelis ilmu, tapi mereka tergoda tamasya ke sana kemari untuk mencari kesenangan. Nauzubillah min dzalik. Monggo bersama-sama kita kondisikan keluarga kita agar senang dengan Al-Quran, agar hatinya tamasya dengan ibadah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, agar mereka senang di taman-taman surga majelis ilmu, karena majelis ilmu termasuk kata Rasulullah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama menyiapkan diri sebelum datangnya Ramadan. Yang rumahnya mau diperbaiki silakan diperbaiki dari sekarang, agar bulan Ramadan tidak sibuk memperbaiki rumah. Yang menyiapkan pekerjaan ini dan itu yang serasa memberatkan menyita waktu bulan Ramadan, mari diselesaikan di awal agar bulan Ramadan tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan kita gunakan bulan Ramadan itu syahrul Quran, banyak beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan beribadah pada bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأتمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.